Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, ini video pertama kali setelah dimonet ya. Jadi di konten kali ini saya akan berbagi tentang perjalanan sampai dimonet. Terus juga nanti akan mungkin ada tips untuk teman-teman yang lain yang masih belum dimonet. Gimana sih caranya supaya cepat untuk dimonet? Kalau saya sih enggak tahu ya, mungkin hitungan cepat atau enggak, tapi saya dimonet dalam waktu 4 bulan. Jadi puji syukur alhamdulillah tanggal 21 kemarin akhirnya dimonet. Saya daftarin channel YouTube itu tanggal 2 Agustus 2021. Terus kemudian upload video pertama itu tanggal 7 Agustus 2021. Terus kemudian mengajukan monet itu tanggal 18 Desember 2021, baru di ACC atau disetujui untuk menjadi partnernya YouTube atau dimonet itu 3 hari kemudian, jadi tanggal 21 Desember 2021. Kalau menurut saya sih ya teman-teman, ada beberapa tips sih supaya cepat dimonet ya. Yang pertama, kalau saya sih ini perbaiki kualitas dari channel ya. Kualitas dari channel itu macam-macam. Yang pertama mungkin saya pilih nama channel yang nggak pasaran gitu ya. Jadi pada saat ngeklik nama saya itu orang tuh nggak bingung gitu, karena hanya ada, kalau bisa sih hanya ada satu nama channel gitu. Terus yang kedua, memperbaiki dari kualitas gambar atau kualitas edit video. Mungkin kalau misalnya saya mungkin nggak terlalu bagus ya, karena memang peralatannya kan sederhana, tapi itu sudah menjadi maksimal gitu. Intinya kita sudah melakukan upaya maksimal supaya orang tuh enak apa ngelihatnya. Yang ketiga, kalau kualitas channel itu isi atau konsep dari channel itu sendiri. Jadi mungkin ada 2 pilihan. Biasanya kalau youtuber yang lain itu memilih satu topik bahasan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin masak ya masak aja, mau bikin mancing ya mancing aja. Kalau saya mungkin agak berbeda, karena ini YouTube itu nggak semata-mata untuk pencapaian ya. Kalau buat saya sendiri, YouTube itu sebagai salah satu identiti diri gitu. Maksudnya saya di YouTube itu tidak mau menjadi orang lain gitu. Jadi akhirnya channel yang saya bikin isinya itu gaduh-gaduh, isinya banyak tapi tetap ada konsepnya. Tidak keluar dari konsep, tapi memang ada dibagi menjadi beberapa segmen tuh. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk kualitas channel ya teman-teman. Yang terpenting ya buat saya, yang paling utama ya perbaiki kualitas channel dulu. Tips yang kedua yaitu menjaga konsistensi. Jadi yang tidak kalah penting teman-teman ya dalam menjalankan YouTube ini, yaitu kita harus mampu untuk menjaga konsistensi. Kalau saya sih yang pertama yang perlu saya jaga itu konsistensi dari tujuan awal bikin YouTube ya. Jadi tujuan awal dari YouTube ini yang pertama yaitu memberi manfaat. Terus kemudian yang kedua yang saya jaga konsistensi yaitu konsistensi dalam mengupload video. Jadi memang harus ada batas waktu rutin untuk mengupload video. Kalau saya sih biasanya 2 hari sekali ya ngupload video. Terus yang ketiga, konsistensi dalam menjaga ide atau konsep dari YouTube itu sendiri. Tuh, jadi video yang diupload itu tidak keluar dari ide atau konsep dari channel saya gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu karena selama menjalani YouTube ya, saya aja yang 4 bulan, kadang mungkin banyak teman-teman di luar sana yang lebih dari setahun atau yang jauh lebih lama gitu ya, tapi masih belum dimonet. Itu pasti ada perasaan lelah, capek, menyerah dan sebagainya gitu ya. Saya juga ngalami itu kok. Ini kok nggak dimonet-monet gitu, kendalanya dan banyak kendala yang dihadapi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah mengalami seperti itu, kita harus kembali lagi ke konsep dan konsistensi dari tujuan awalnya kita untuk bikin YouTube itu apa. Itu akan membuat kita termotivasi dan bangkit lagi untuk fokus lagi untuk menjalani YouTube itu. Yang ketiga yaitu rajin-rajin promosi. Jadi karena kita bukan siapa-siapa ya dan belum terkenal sebelumnya,
Jadi yang utama juga kita harus rajin-rajin promosikan channelnya kita. Biasanya saya sih kalau promosi itu dari orang-orang terdekat maupun media sosial lainnya. Bahkan sebenarnya juga menyiapkan tim promosi sendiri, tapi karena kurang maksimal akhirnya saya handle sendiri. Jadi penting ya untuk promosi. Bentuk promosinya gimana? Biasanya saya bagi dua bentuk promosinya. Yang pertama proses pembuatan video. Jadi pada saat membuat video biasanya saya upload, nanti tunggu di konten selanjutnya gitu. Terus yang kedua, setelah upload video saya promosikan kembali. Yang keempat yaitu perbanyak akun gitu. Jadi untuk cepat dimonet ya, jauh lebih baik kalau misalnya kita punya banyak akun. Akun itu banyak manfaatnya. Yang pertama, akun itu bisa dimanfaatkan untuk kita up video. Jadi pada saat kita up video di daftar pencarian, selain judul atau tumbal yang bagus juga diperlukan kita untuk upload, untuk nge-up videonya kita supaya di pencarian teratas ya, itu akun. Terus yang kedua, akun juga bisa bermanfaat pada saat kita supporting dengan yang lain. Itu juga kan biasanya menggunakan akun. Semakin banyak akun, semakin mempermudah kita untuk supporting dengan lainnya. Tips yang kelima yaitu supporting dengan lainnya ya. Jadi saling support dengan lainnya. Bentuknya macam-macam. Kita bisa dengan memberikan komentar ke akun-akun channel YouTube yang sudah terkenal, atau memberikan komentar ke akun-akun YouTube yang memang khusus untuk biasanya mengklik tentang ini, membahas tentang para YouTuber pemula, hal-hal yang serba-serbi tentang YouTube. Terus supporting dengan yang lain juga bisa dengan cara sub ya, dengan cara sub atau dengan view macam-macam gitu. Kalau intinya sih kalau teman-teman menjalani itu ya, intinya yang pertama yaitu niatkan untuk saling membantu atau tolong menolong dengan kebaikan ya, supaya berkah dan juga supaya amanah. Terus yang kedua juga, kalau misalnya kita tidak mendapatkan balasan yang sama dari teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak perlu untuk membenci atau tidak enak hati atau menyerah gara-gara itu gitu ya. Ini paling banyak biasanya masalah itu di sub ya. Supporting each other di channel YouTube saya lakukan dengan cara sub ya. Sebenarnya awalnya nggak ada niatan untuk sub karena penjelasan dari pernah berbincang-bincang dengan YouTuber yang sudah dimonet itu, kalau sub itu banyak minusnya gitu ya. Terus kemudian saya mencoba untuk melakukan itu karena jam tayang saya sudah terpenuhi dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan sub saya itu banyak yang spam atau banyak yang hilang. Akhirnya untuk mengejar itu saya lakukan sub. Ya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, banyak sekali ketidakamanan di sub. Ada yang skip, ada yang nggak bales dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Padahal saya melakukan sub itu saya sudah memberikan contoh bagaimana saya harusnya amanah. Terus kemudian saya itu sudah memberikan jeda waktu 24 jam supaya nggak dianggap spam sama YouTube. Tapi masih aja ada banyak pihak yang melakukan kecurangan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, teman-teman nggak usah merasa lelah atau capek. Banyak yang menyerah gara-gara itu, ya nggak usah seperti itu gitu. Biarkan itu menjadi urusannya dia sama yang di atas gitu. Kalau misalnya kita konsisten dengan YouTube kita, akan ada kok. Kalau misalnya kita tetap amanah, insya Allah akan ada pertolongan Allah dalam bentuk lainnya. Dan masih banyak orang-orang yang baik yang sama-sama berjuang sebagai YouTuber gitu ya. Tips yang terakhir yaitu jangan membuat konten yang tidak diperbolehkan YouTube atau melanggar dari ketentuan YouTube. Misalnya konten yang re-upload ya, boleh re-upload tapi yang penting tidak sama persis atau ada tetap perubahan, terus kemudian dapat izin dari yang di-upload sebelumnya. Terus kemudian jangan membuat konten yang bersifat kekerasan atau pornografi ya. Oke, ini penjelasan saya sih hanya hal-hal umum aja ya. Nanti kalau untuk teknisnya
cara melakukannya seperti apa akan ada di video-video di konten-konten selanjutnya. Teman-teman bisa berbagi ya di kolom komentar gimana sih susah senangnya jadi YouTuber pemula. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten ini. Semoga konten ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Saya juga mendoakan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk dimonet, semoga videonya segera dimonetisasi YouTube. Terus kemudian nanti setelah dimonet juga akan ada bentuk perjuangan lainnya untuk mendapatkan penghasilan di YouTube. Oke? Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, comment, and share. Karena sakit itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Tepuk semangat. Semangat.